Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berjumpa dan salam bertemu lagi bersama channel aku Garuda Muda. Piye kabare? Bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja, sehat-sehat selalu, dan dilancarkan rezekinya, plus dipanjangkan umurnya. Amin amin ya robbal alamin. Bos, seperti yang sudah kita ketahui bersama, sebuah pertempuran tim nasional Indonesia di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia yang akan digelar pada tanggal 8 November mendatang sudah tidak terasa. Kalau dihitung dari sekarang, kira-kira sudah kurang 60 hari lagi, bos. Wow, tidak terasa sudah mendekatinya. Wah, bos, seperti yang sudah kita ketahui bersama juga, PSSI di bulan September mendatang akan melakukan FIFA Matchday, sekaligus kita anggap sebagai ajang uji coba melawan tim nasional Kuwait dan Lebanon. Dengan dalih alasan, kan Lebanon dan Kuwait itu sama-sama dari negara Arab, kira-kira permainannya tidak jauh-jauh dari rival di grup B tim nasional Indonesia putaran keempat kualifikasi Piala Dunia, yaitu Arab Saudi dan Irak. Menurutku oke-oke saja, bos, bagus-bagus saja, karena sebaik-baik latihan itu adalah latihan ketika melakukan uji coba pertandingan, bos. Tapi ada sedikit ganjalan dan ada sedikit rasa kurang setuju di ajang FIFA Matchday ini, bos. Ya, apa itu, bos? Kan FIFA Matchday tim nasional Indonesia September mendatang akan dilakukan di Surabaya, tepatnya di GBT Gelora Bung Tomo, dan disiarkan secara live di televisi nasional. Lah, titik inilah yang aku sangat-sangat tidak setuju, bos. Kenapa, bos? Ketika kita melakukan pertandingan FIFA Matchday September mendatang, tim dari Irak dan Arab Saudi sebagai pesaing kita di grup B, mereka tidak akan tinggal diam. Aku jamin 100%. Mereka akan mengirim pengamat analisis pertandingan yang benar-benar ahli untuk datang langsung ke FIFA Matchday tim nasional Indonesia secara tertutup. Mereka akan melihat secara langsung di mana sih kelebihan dan kelemahan tim nasional Indonesia. Nantinya akan mereka mendapatkan data itu, bos. Lah, data itu sebagai modal untuk menghancur leburkan tim nasional Indonesia. Menurutku, bos, FIFA Matchday atau kita anggap saja sebagai ajang uji coba seharusnya dilakukan di tempat tertutup saja, bos. Tidak usah disiarkan secara live di televisi nasional, dengan tujuan agar kelebihan dan kelemahan kita tidak terbaca oleh lawan. Itu, bos. Untuk PSSI seharusnya mengerti tentang ini demi kebaikan tim nasional Indonesia. Kalau ajang uji coba itu, bos, sebaik-baik ajang uji coba ini aku memberi masukan, bos, yang belum pernah ada dilakukan di dunia sepak bola, bos. Memang terbilang nyeleneh, tapi saya kira masukanku ini, ideku ini di ajang uji coba, kalau dilakukan, aku yakin 100 hingga 1000% akan berhasil, bos. Masukannya kira-kira apa? Begini, bos, kita tidak usah melakukan ajang uji coba melawan tim-tim dari negara luar negeri, bos. Dan masukanku ini akan lebih hemat lagi, karena kita lakukan saja uji coba dengan tim-tim lokal saja, bos. Loh, kok nyeleneh, bos? Kok malah uji cobanya melawan tim lokal yang biasa-biasa saja? Stop, jangan komen dulu. Belum aku lanjutkan sampai habis. Dengerin, simak dengan jelas-jelas terlebih dahulu. Memang benar, melakukan sebuah pertandingan ajang uji coba melawan tim-tim lokal. Lah, setiap pertandingan itu, setiap kesebelasan kan ada
11 pemain. Lah uji cobanya bos, lawan yang hadapi di tim lokal itu harus ditambah 2 kali lipat. Lawannya diisi kalau bisa 22 pemain bos, melawan 11 pemain. Ini memang nyeleneh bos, belum pernah dilakukan di dunia sepak bola manapun. Tapi bos, kalau ini dilakukan, wow, ini adalah ajang uji coba yang benar-benar berkualitas. Ajang uji coba yang benar-benar pemain timnas itu diuji bos. Secara logika saja bos, secara realita, gimana tidak teruji yang sangat-sangat besar bos. Kalau ini benar dilakukan, pertandingan berjalan, pasti tim nasional Indonesia diserang habis-habisan. Sehebat apapun pemain timnas kita, kan lawannya jumlahnya 2 kali lipat bos. Lah ini sebagai ujian latihan yang terberat dari segi kiper timnas Indonesia, pastinya akan mendapatkan syutingan dari lawan yang begitu banyak, kan pasti timnas diserang kalah jumlah. Lah ini akan menguji kiper tim nasional Indonesia dalam menghadapi tekanan-tekanan bertubi-tubi. Nanti secara tidak langsung insting kiper itu akan keluar semua bos di latihan itu. Dan yang kedua, untuk back-back timnas seperti El Capitano Justin Hapner, Jai Inses, terus Kelvin Verdong, Rizky Ridho, nantinya di uji coba ini akan menghadapi gempuran serangan bertubi-tubi. Kenapa bos? Ya sudah kita tahu, karena jumlah lawan lebih banyak 2 kali lipat. Lah ini adalah ujian sebenarnya bagi back-back timnas. Gimana caranya tidak lolos bila dipres oleh penyerang begitu banyak? Gimana mental bisa tenang bila dipres dan dikepung pemain begitu banyak? Gimana bisa mengumpan bila dipres dan dikepung lawan-lawan dari segala arah? Nah, ini adalah ujian terberat untuk back-back timnas kita. Nantinya mereka latihan ini, uji coba ini, instingnya keluar semua bos. Mereka akan berusaha gimana agar tidak kebobolan, dikeroyok lawan penyerang begitu banyaknya. Terus ujian untuk playmaker, pemain tengah atau pembagi bola, kira-kira apa jika uji coba ini terjadi? Lah ini si playmaker akan mendapatkan ujian. Kan tugas playmaker itu menghentikan serangan lawan dan mengumpan secara efektif membangun serangan tim. Nah, ujiannya gimana si playmaker itu mengumpan efektif bila dikepung pemain tengah begitu banyak. Nah, kalau ini lolos pasti wow bos, karena ujian berat ini insting, latihan insting mental pemain benar-benar akan keluar dengan sendirinya bos. Nah, terus yang ketiga, untuk pemain depan alias striker, jika uji coba yang kumaksud dari ideku ini terjadi, wow, ini adalah ujian yang sangat-sangat luar biasa bagi striker kita bos. Kenapa saya bilang begitu bos? Striker plus winger kita, secara otomatis pikiran, kecerdasan mereka akan dikeluarkan semua. Karena ya namanya kalah jumlah bos, pasti backnya lawan itu begitu banyak. Lah insting itu akan muncul, gimana cara melewatinya, gimana cara menembus benteng kokoh pertahanan lawan begitu rapat. Ini nanti akan terpecahkan dengan sendirinya bila uji coba seperti ideku ini dilakukan di TC September mendatang. 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, nantinya pemain timnas akan terbiasa dengan mental tekanan dari lawan, mental ketenangan, dan kecerdasannya akan meningkat, dipaksa untuk berpikir, berimprovisasi bila mana dikepung oleh pemain-pemain lawan. Ini bos, ide ini terbilang gila bos, dan tidak pernah dilakukan di seluruh dunia sepak bola. Tapi ideku ini kira-kira bila mana dilakukan akan lebih efektif bagi tim untuk kedepannya bos, karena mereka benar-benar terlatih dari skill fisik dan kecerdasan. Oke, itulah bos ide atau masukan uji coba dariku untuk timnas, untuk PSSI bos. Ya kali saja dipakai bos. Oh ya bos, dengar-dengar dan sudah keluar di berita-berita media, pesaing di grup B kita yaitu Arab Saudi dan Irak akan melakukan TC di luar negeri, tepatnya di benua biru alias Eropa bos. Kalau nggak salah, untuk Arab Saudi mereka akan melakukan TC dan uji coba di Republik Ceko. Sementara timnas Irak akan melakukan uji coba entah di Eropa yang mana bos, belum terkonfirmasi.
Nah, ini adalah momentum bos. Untuk siapa? Untuk PSSI. Loh kok momentum? Gimana? Begini saya jelaskan. Ketika mereka melakukan ajang uji coba di Eropa, di sini PSSI seharusnya membentuk tim pengamat analisis pertandingan. Tim itu harus diisi oleh orang-orang yang benar-benar ahli di bidangnya. Lah nanti tim analisis itu dibagi menjadi dua secara diam-diam. Tim ini yang satunya mengikuti Arab Saudi di pertandingan uji coba di Eropa, dan yang satunya mengikuti Irak yang juga melakukan uji coba di Eropa. Nanti tim analisis ini bisa menerka, mengamati secara langsung gimana sih kelebihan dan kelemahan lawan-lawan kita bos. Dan datanya kita sudah ada. Kalau datanya sudah ada kekuatan lawan, maka kita tinggal mengeksekusinya bos. Berjuang untuk itu. Perkara menang dan kalah itu hanyalah takdir bos. Yang penting itu adalah kita anggap sebagai jalan ikhtiar. Jadi yang ikhtiar bukan pemainnya saja berlatih uji coba, pelatihnya juga berikhtiar, dan PSSI-nya juga membantu berikhtiar. Untuk supporter ikhtiarnya mendoakan dan mendukung secara penuh. Itu loh bos. Ini adalah momentum. Ibaratnya sebagai contoh bos, kita ini di putaran keempat grup B ini seperti mau bertempur. Jika kita menang lolos Piala Dunia, jika kalah mimpi kita akan hancur lebur. Ya, yang namanya akan bertempur bos, tentunya harus mempunyai data kekuatan lawan. Kira-kira lawan kita tempur itu memakai senjata apa, kelemahannya apa. Anggap saja kita sudah mengetahui peta-peta kekuatan lawan. Kalau tiba-tiba bertempur, tidak tahu bertempur dengan siapa lawannya memakai senjata apa, tiba-tiba saja langsung tempur, ya hancur lebur kita bos. Ya ini yang aku maksud adalah momentumnya bos. Karena kita Piala Dunia itu impian seluruh rakyat Indonesia bos, agar timnas kita bisa berhasil melaju di kompetisi tertinggi sepak bola, yaitu Piala Dunia. Oke bos, semoga ide-ideku ini dapat dilihat, dapat diterima oleh PSSI, dan tentunya aku harap bisa dilakukan. Tapi ya namanya ide bos, kita akan sebagai pengamat kecil demi kebaikan timnas. Tapi pastinya PSSI, pelatih timnas beserta kru-krunya akan lebih sangat-sangat tahu sekali, karena itu di bidangnya masing-masing. Kita ini sebagai pengamat bisa membantu, memberi masukan. Bila mana ide ini bagus kan bisa dipakai bos. Oke, yang terpenting kita doakan saja yang terbaik bos, agar timnas kita lolos ke Piala Dunia. Amin amin ya robbal alamin. Bos, sampai berjumpa di lain hari lagi, dan salam olahraga mantap.